قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Ibaratnya kalau hati yang mati kering, bisa tumbuh itu hati, bisa hijau itu hati dengan sebab cahaya ilmu, dengan siraman ilmu. Tuh malam tuh hatinya bisa tumbuh dan tumbuh. Tuh Allah hidupkan bumi yang tandus dengan air hujan, dan Allah hidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu, dengan ilmu masuk lama tumbuh. Hatinya nggak jadi hati yang mati. Nah, saya cerita dulu kata Al-Habib Hadi bin Muhammad As-Sigaf Sewun gitu ya. Beliau cerita dalam satu kitab beliau, ada seorang guru bertanya sama muridnya, wahai muridku, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang sakit parah tapi nggak dikasih obat sama dokter? Apa kata muridnya itu? Wahai tuan guru, ya adanya orang itu mati ya, udah sakit parah sekarang nggak dikasih obat. Apa itu? Adatnya mati kan begitu ya. Apa kata gurunya? Nah itulah perumpamaan, ibaratnya hati seseorang apabila tidak disirami dengan cahaya ilmu, maka ya otomatis ya hati tersebut akan menjadi mati, peteng dedek. Dia bilang tuh peteng dedek ya, hatinya mati, kolbun kosi. Kenapa? Karena tidak disirami dengan cahaya ilmu. Wa fi riwayati Al-Tabrani, dan di dalam satu riwayat Imam Tabrani an Abi Hanifah, jalisul kubara wasairul ulama wa khalidul hukama. Dan riwayat hadis Imam Tabrani, Rasul katakan jalisul kubara, ya, duduklah kamu dengan orang-orang besar, wasairul ulama, dan bertanyalah kepada para alim ulama, wa khalidul hukama, dan bercampur baurlah dengan para hukama. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat juga, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidul kubara. Hadis yang lain riwayatnya ya, duduklah dengan para ulama dan bergaul dengan hukama serta bercampur baurlah dengan para kubara. Fa innal ulama salah satu aksamin, karena sesungguhnya ulama itu salah satu aksamin, ada tiga macam. Pertama, al ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Yang pertama ada ulama yang tahu dengan hukum-hukum Allah ya, dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Wahum ashabul fatwa. Nah, ini mereka bisa dibilang ashabul fatwa, orang-orang yang memberikan fatwa. Nah, ulama juga yang tahu banget dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Yang kedua, wal ulama bidzatillahi faqat wa humul hukama. Ya, ada ulama yang cuma tahu bidzatillah, dengan zatnya Allah. Ulama, bukan ulama, innama yashallahu min ibadihil ulama. Orang takut dengan Allah Ta'ala disebut dengan ulama ya. Ulama bidzatillahi ta'ala faqat ya. Ulama yang tahu kenal cuma dengan Allah saja. Wahum hukama, disebut hukama. Wa fi mudakhalatihim, dan di dalam kita masuk kepada hukama ya, kita bergaul dengan hukama, orang-orang arif billah ya, orang-orang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada mereka, kita dengarkan ucapan mereka, kita pandang wajah mereka, kita berkumpul dengan mereka, orang-orang arif billah, orang-orang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syekh Al-Albani apa? Tahdzibun lil akhlaqi, itu sebagai pendidik, pelatih lil akhlaqi, kepada kita punya akhlak, terutama akhlak yang batin, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada agama itu. Wafi mudakhalatihim, dan di dalam masuknya kita kepada hukama, orang-orang yang kenal dengan Allah, dekat dengan orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, itu sebagai tahdzibun lil akhlaq ya, sebagai tahdzib, pendidik ya,
akhlaki kepada akhlak. Kenapa? Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Karena sesungguhnya mereka hukama, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, ya, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, para awliya Allah Ta'ala. Kenapa? Asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Hati mereka itu terpancar, ya, dengan apa? Bi ma'rifatillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kata yang mulia radhiyallahu ta'ala, beliau katakan kun anta bi qalbil wali, ya, jadilah engkau di hatinya para wali. Ya, kenapa? Hati mereka terpancar di asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, ya, terpancar hati mereka dengan ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Nama kita ada di dalam hati mereka, otomatis kita akan mendapatkan pancaran ma'rifah, pancaran tersebut. Yang melekut anda di qalbil wali, jadilah engkau di hatinya para wali. Oleh kan hati mereka terpancar asyraqat ma'rifatillah, cahayanya apa? Ma'rifah Allah. Nama kita ada di dalamnya, masya Allah. Suatu keberuntungan, suatu nikmatul uzma, nikmat yang besar kalau nama kita ada di hatinya para di hatinya para orang-orang soleh, masya Allah. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, karena sungguhnya mereka asyraqat, bersinar, terpancar, qulubuhum, hati-hati mereka dengan apa? Bi ma'rifatillah, dengan ma'rifah kepada Allah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan terpancar pula asraruhum, sir-sir mereka dengan apa? Bi anwari jalalillah, dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Wal ulama bil qismaini, dan ulama yang mengumpulkan dengan dua ini, ashabul fatwa dan juga bizatillah, ya, kenal dengan Allah dan tahu dengan hukum-hukum Allah. Wa humul kubara, disebutkan dengan namanya kubara. Jadi ada ashabul fatwa, ada hukama, ada juga kubara ulama, hukama, kubara. Itu ya. Kalau ulama ini yang ashabul fatwa, orang yang mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala, disebutkan dengan ulama. Ada yang namanya hukama. Hukama itu yang mengetahui dengan zat Allah Ta'ala, ya arifillah, karena dengan Allah Ta'ala. Kalau yang mengumpulkan dua ini disebut dengan namanya kubara. Atau orang mulia itu kubara, ya. Jadi Brahman sudah kubara, sudah alim, arif billah, ya. Udah alim, arif billah, ya. Kalau masih alim, ulama, ya. Dan kalau udah alim, arif billah, disebutnya namanya apa? Kubara. Wa inna mulahadhati ahlillah, ya, karena sesungguhnya mulahadhah, ya, pengawasan daripada ahlillah, orang-orang yang kenal dengan Allah, taksibu ahwalan saniyatan, akan mendapatkan dengan sebab pengawasan daripada ahlillah, ahwalan saniyatan, perkara-perkara, hal-hal saniyatan yang tinggi dan berharga. Kita kalau udah dapat nadrah, pandangan daripada awliya, pandangan orang-orang soleh, ya Allah, itu akan taksibu ahwalan saniyah, akan mendapatkan dengan pandangan tersebut ahwalan saniyah, ya, keadaan-keadaan, hal-ihwal yang amat tinggi, yang amat berharga buat kita, yang mendapatkan nadrah, pandangan daripada ulama, daripada orang-orang soleh. Makanya kada orang-orang soleh jangan di belakang, di depan, ya. Orang soleh datang ke depan, ya, yatin kali aja pandangan yang bercocok, no? Kali aja pandangan kita ketemu dengan pandangan dia. Bagaimana kena mata kita, masya Allah, itu satu nikmat. Ya, jangan ada wali menduk, takut dia, takut deketin dia. Lihatin matanya, lihatin wajahnya, ya. Mana baiklah wajah alimin, fariha biha, khalaqallahu min tilka nadra
malakan tastaghfiru ila yaumil qiyamah. Ya, siapa orang yang memandang wajah orang alim, apalagi seorang wali, dia senang dengan pandangan tersebut, maka Allah ciptakan malaikat akan memintakan ampun kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus deketin, ya. Yang ke di belakang, unjuk, ya, nyender. Kayak kerudung aja. Kayak Tawaduk lagunya. Iya. Apa Tawaduk? Tawarin duit. Tawaduk, tahu sampai duduk. Kayak gitu ya. Ketik, ya. Insyaallah. Ya, perlu takut ya. Memang kita begitu adanya, ya kan? Yang berkata api juga kita. Yang dibilang centong, gitu. Iya. Yang bilang baskom, kita baskom. Iya, insyaallah. Bahkan ada seorang seorang ulama itu bilang kebiasaannya tiap hari itu muter di masjid di kota Minah tuh tuh tiap orang dilihatin tuh tiap orang dilihatin gitu kan. Ditanya, wahai Tuhan, kenapa kebiasaan Tuhan kok orang dilihatin semuanya, ya kan? Apa kata beliau? Ya mungkin saja yang saya pandang ini orang besar, mungkin yang saya pandang ini kasihnya Allah, ya, karena sebab pandangan mereka tersebut akan memberikan keadaan yang tinggi untuk saya. Jadi orang dilatih kan, muter tiap hari dia ada tuh di masjid, ya, orang-orang tuh mau dilatih, ya. Begitu aja dah. Karena itu ketemu wali. Saya jauh-jauh belakang itu wali daya. Orang rumah sama Rabayani. Ya beda yang anak yang muda. Ada pandangin termasuk. Wannafu bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. Dan kemanfaatan dengan lafaz, dengan memandang, dengan dipantau itu lebih tinggi fawqa naf'i bil lafzi, lebih tinggi kemanfaatannya kalau cuma dengan ucapan gitu ya. Jadi orang kemanfaatan dengan dipandang oleh seorang ulama itu lebih tinggi kemanfaatan dibandingkan dengan hanya dengan ucapan. Maknanya berartinya kubara di sini, masya Allah. Faman nafa'aka lafzu, barang siapa telah memberikan manfaat kepada lafzuhu, pengawasannya, ya, nafa'aka lafzu, pastilah, ya, akan memberikan manfaat daripada ucapannya. Ya, kalau pandangannya aja udah manfaat, gimana ucapannya? Makanya disebut dengan ada namanya Syekhun Nazar, memandang kepada muridnya itu, masya Allah. Kalau di zaman yang mulai, ya Allah, pada kumpul yang mulai satu-satu murid, masya Allah, ya, pandang yang mulai udah satu nikmat besar, ya. Wakana wakana Syahruwardi, ada Imam Syahruwardi yatufu nidina fi ba'dil masjid akhir di Mina. Beliau tawaf muterin di sebagian masjid Khir di kota Mina. Yatasaffahu wujuha, yang beliau tuh ngapain? Yatasaffahu wujuh, ya, nggak lihat, memandang-mandang wajah orang, nggak lihat itu, gitu ya. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, fihi, di dalam hal itu. Kenapa? Faqala innallaha ibadan idza nadharu ila shakhsin, ya, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, Allah ada hamba-hamba, Allah punya hamba-hamba. Idza nadharu, apabila tuh hamba itu memandang ila shakhsin, kepada seseorang, aksibuhu sa'adatan wa ana atlubu dzalika, maka akan memberikan kepada orang tersebut yang dipandang tersebut sa'adatan, akan kebahagiaan, wa ana atlubu dzalika, maka aku nyari hal yang demikian. Ya, kalau bahasa kita pendeknya, kali aja yang memandang wali, gitu ya, dengan pandangan dia itu
akan memberikan kebahagiaan buat saya, gitu kan. Jadi dari ini kan bisa kita tarik mutiara ilmu buat kita, itu ya. Apa itu ya, Imam Syahruwati aja di Masjid Al-Fatahik selalu mandang orang kali itu wali. Pelajaran dapat kita ambil juga adalah ya kita jangan kita mengecilkan atau meremehkan siapa orang. Mungkin saja orang itu orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, ya. Mungkin saja orang itu orang yang Allah Ta'ala cintai, orang yang seorang wali Allah yang mastur, ya kita nggak tahu itu keberadaan dia, keadaan hal ikhwannya pada seorang wali yang kita anggap remeh, kita anggap nggak ada apa-apa, ternyata dia seorang wali. Itu yang pelajaran dapat kita simpulkan, pelajaran dapat kita ambil daripada kisah Imam Syahruwati itu. Kalau lihat gitu ya, kali aja ya, kalau bahasa kita yang saya pandang ini seorang wali, yang dengan pandangan tersebut akan memberikan kepada saya kesadaran dan kebahagiaan. Masya Allah. Ya, ada seorang ulama dulu, seorang wali besar, Syekhuna Fakhr Syekh Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu, ya, makhlujud Syekh Bakar bin Salim, Masya Allah. Ya, ketika beliau lahir, pas banget barengan dengan seorang bayi lahir, ya, pandangannya bertatapan, masih bayi tuh. Tingginya makam Fakhr Syekh Bakar bin masih bayi, pandangan ketemu. Nah, ini bayi yang dipandang masih Fakhr Syekh Bakar Salim ketika masih bayi, ini bayi gedenya menjadi ulama, jadi orang besar. Ya, hitung pandangan itu ya, tunggu pandangannya, Masya Allah, pandangan orang-orang soleh seperti itu, ya. Wa ana atlubu dalika, maka aku pengen dari demikian tersebut apa, mendapatkan kebahagiaan dengan sebab pandangan hamba-hamba Allah yang mana mereka memandang bisa menyebabkan kebahagiaan kepada orang yang mereka pandang, gitu ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan orang-orang solihin, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang solihin, Allah senangkan di hati kita, Allah cintakan di hati kita, akan bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah selamatkan kita, Allah pelihara kita daripada pergaulan-pergaulan yang tidak baik, daripada kemaksiatan. Allah bentengi, Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan orang-orang soleh, lebih dekat lagi dengan majlis-majlis yang baik, ya. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara keluarga kita, famili kita, kesemuanya daripada hal-hal yang tidak baik. Terkenian Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah. Sirrul Fatihah wa barakatil Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Fadhil ya Kashifal man li abdi yaqul wa yarham. Wa subhanakallahumma tahiyyatu ya salam wa afdalu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lallatu asrafna wa tub alaina tawbah taksir li kulli hawba wastur lana awrati wa aminil rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabba aw ziratin aw suhbah والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سور صلى وسلم ربي عليه الحب وآله وصحبه عدد تخصيصه
walhamdulillahi fil badri wat sanai, walhamdulillahi fil badri wat sanai. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Rabbi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.